Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dafa Ikal Nur Fajri. NIM saya 111805143. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang komunikasi antar manusia. Nah, saya dari kelompok 4 akan menjelaskan singkat tentang pengertian komunikasi antar manusia. Pertama, bisa dimulai dengan keluarga. Kenapa keluarga? Karena komunikasi yang mulai kita bangun dari kecil adalah dimulai dari keluarga, atau bisa disebut kelompok kecil. Nah, kelompok kecil bisa diartikan sebagai sekumpulan orang yang relatif masing-masing dihubungkan oleh beberapa tujuan. Karena oleh itu, kita sebagai manusia yang memang terlahir dari sekelompok orang yang relatif tahu akan kondisi di mana kita sudah bisa berbicara dengan baik. Kedua, para anggota kelompok harus bisa dihubungkan satu sama lain. Beberapa orang-orang komunikasi di antara ayah atau ibu itu tergantung sifat, yang dimana obrolan bisa secara intens mungkin dilihat dari momen yang dilakukan ketika berbicara. Ketiga, di beberapa anggota kelompok harus sama. Hal ini tidak berarti bahwa anggota harus mempunyai tujuan yang persis sama untuk menjadi anggota kelompoknya, karena masing-masing manusia itu mempunyai prinsip. Keempat, para anggota kelompok harus dihubungkan oleh beberapa aturan dan struktur organisasi. Di situ kita bisa tahu dan bisa lihat bagaimana komunikasi yang terjalin atau yang dibangun oleh kita sendiri. Nah, setelah tadi saya menjelaskan kelompok kecil, mungkin bisa dilihat lagi di komunikasi antar manusia ini ada namanya beberapa norma kelompok kecil. Nah, pada umumnya pengembangan norma atau peraturan mengenai perilaku yang diinginkan, kadang-kadang peraturan ini dinyatakan secara eksplisit. Seperti misalnya, dalam kontrak, kebijakan perusahaan hanya bersifat implisit. Para anggota harus rapi, terlepas dari apakah peraturan yang dinyatakan secara eksplisit atau implisit. Peraturan ini merupakan kekuatan yang mengatur perilaku anggotanya. Norma-norma yang mengatur perilaku para anggota disebut dengan harapan peran. Nah, mungkin ada menurut para ahli di sini, menurut Napier dan Grissenfield, para anggota kelompok akan menerima norma tersebut apabila anggota menginginkan keanggotaan yang kontinu dalam kelompok. Apa itu? Kita sama-sama mempunyai satu tujuan yang sama, sehingga dengan kata lain, dengan kebiasaan itu kita bisa sinkron, kita tidak menolaknya itu. Nah, kedua, pentingnya keanggotaan kelompok secara semakin tinggi. Pentingnya di antara kelompok ini, keanggotaan kelompok ini, jika memang mempunyai sesuatu kepentingan dalam hal mencari uang atau mungkin mempunyai keperluan pokok lah dalam artinya, itu bisa dilihat dari bagaimana mereka untuk memberikan kita pemberian yang memang di situ kewajiban mereka gitu loh. Ketiga, kelompok bersifat kohesif dan para anggota berhubungan secara erat, terikat satu sama lain dan saling tergantung sama lain. Dan kelompok memenuhi kebutuhan mereka. Nah, di sini yang namanya kelompok ya tentu saja tidak jauh dari sosial, saling membantu, saling mereratkan tentang apa yang mereka lakukan, seperti itu. Ketiga, pelanggaran norma dihukum dengan reaksi yang negatif atau dikucilkan dari kelompok. Nah, di sini biasanya jikalau terhadap norma yang dilakukan terhadap anggotanya, kita sedang melakukan tindakan yang secara tidak langsung itu menerima norma tersebut, karena kita sedang berprinsipan yang kita tahu, sedangkan mereka mencocokkan apa yang mereka inginkan diberikan kepada kita. Jadi mungkin kebiasaan yang mereka lakukan norma itu pada kita, lama-lama kita jadi mengikuti norma itu, kurang lebih seperti itu, karena ada namanya itu konflik sosial di dalamnya.
Nah, ketiga, kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Anisatu Solihah, NIM akhir 132. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Baik, yang pertama adalah kelompok pengembangan pribadi. Kelompok pengembangan pribadi ini adalah kelompok yang membantu para anggotanya untuk menghadapi masalah pribadi dan meningkatkan fungsinya secara lebih efektif. Nah, kelompok ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kelompok tatap muka, yang kedua adalah kelompok pelatihan asertif, dan yang ketiga adalah kelompok peningkatan kesadaran. Baik, yang pertama adalah kelompok tatap muka. Kelompok tatap muka ini adalah kelompok yang berusaha mencoba memperlancar pengembangan pribadi dan mengembangkan kemampuan untuk berhadapan dengan orang lain secara lebih efektif. Kemudian yang kedua adalah kelompok pelatihan asertif. Kelompok pelatihan asertif ini adalah kelompok yang bertujuan untuk meningkatkan kemauan para anggotanya untuk berdiri tegak atas hak-haknya secara lebih tegas gitu dalam situasi yang secara lebih luas. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok peningkatan kesadaran. Kelompok ini adalah kelompok yang dirancang untuk membantu orang menghadapi masalahnya di kehidupan sosial. Semua anggota dalam kelompok ini adalah semua orang yang memiliki kesamaan, seperti sama-sama wanita karir, seperti sama-sama wanita yang baru memiliki anak atau sebagainya. Karena mereka berasumsi bahwa setiap anggota yang memiliki kesamaan itu dapat berkomunikasi lebih efektif, lebih mudah gitu dalam berkomunikasi. Baik, setelah ada kelompok pengembangan pribadi, ada juga kelompok yang namanya kelompok pendidikan atau belajar. Kelompok ini itu berusaha untuk memperoleh informasi atau keterampilan baru melalui saling bertukar pengalaman atau pengetahuan. Nah, para anggota ini memungkinkan mereka itu hadir dalam suatu diskusi yang nantinya akan memberikan ide-ide mereka, saling bertukar pikiran untuk mendapatkan informasi baru dan lain sebagainya. Kemudian format kelompok kecil ini yang paling terkenal itu ada 4 format. Yang pertama ada panel atau meja bundar, yang kedua ada seminar, yang ketiga ada simposium, dan yang keempat ada simposium forum. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni di unit 19. Unit 19 ini membahas tentang anggota dan pemimpin dalam komunikasi kelompok. Di sini kita akan membahas peran atau fungsi seorang anggota, bahkan pemimpinnya itu sendiri. Yang pertama ada peran anggota. Peran anggotanya di sini ada 3. Peran tugas kelompok, peran membina dan mempertahankan kelompok, dan peran individual. Yang pertama adalah peran tugas kelompok. Peran tugas kelompok ini adalah peran yang membuat kelompok mampu memfokuskan secara lebih spesifik dalam mencapai tugas kelompok. Nah, dalam menjalankan setiap dari peranan ini, anggota tidak berbuat individu secara terpisah, tapi mementingkan tujuan dari kelompok tersebut, seperti itu. Kemudian yang kedua ada peran membina dan mempertahankan kelompok. Nah, kelompok itu merupakan satu unit yang anggotanya itu memiliki hubungan interpersonal yang beragam tentunya. Nah, apabila fungsi membina dan mempertahankan kelompok ini tidak ada, maka kelompok itu bisa pecah, bisa banyak konflik dan kemungkinan buruk lainnya, seperti itu. Kemudian ada peran individual. Nah, peran ini adalah peran yang nantinya akan menghambat kelompok tersebut. Karena peran ini adalah peran yang lebih mengorientasikan individu dibanding kelompok, yang nantinya akan memberikan efek negatif pada kelompok tersebut. Baik, poin yang selanjutnya adalah poin partisipasi anggota. Nah, jika tiap individu memiliki partisipasi yang baik dalam suatu kelompok, pasti tujuan dalam kelompok tersebut akan segera tercapai. Nah, beberapa langkah untuk merealisasikan hal tersebut terangkum menjadi 4 poin di sini. Yang pertama ada berorientasi pada kelompok. Nah, dalam kelompok kecil, tiap seorang anggota itu merupakan kunci yang dapat membantu pencapaian tujuan kelompok dan meningkatkan kepuasan para anggota lainnya. Kemudian yang kedua ada pusatkan konflik pada masalahnya. Jadi konflik adalah hal yang alamiah, bagian alamiah dalam suatu kelompok yang pasti ada. Nah, dengan memutuskan konflik,
pada masalahnya itu lebih baik ketimbang pada pribadi orangnya, seperti itu. Kemudian poin yang selanjutnya adalah bersikaplah tanpa prasangka secara kritis. Karena jika kita berprasangka terlebih dahulu sebelum hadir dalam suatu diskusi, itu akan menimbulkan perdebatan individual di mana seseorang akan berusaha mempertahankan pendapat pribadinya masing-masing. Seperti itu. Kemudian di poin yang terakhir, ini adalah poin yang terpenting, itu pastikan pemahaman. Jadi pastikan bahwa gagasan dan informasi itu dapat dipahami oleh semua peserta dalam kelompok diskusi tersebut. Poin selanjutnya ada pikir kelompok. Nah, pikir kelompok menurut Irving Janis merupakan modus berpikir seseorang yang terlibat dalam pencarian persetujuan menjadi begitu dominan di dalam suatu kelompok kohesif yang cenderung untuk melampaui penilaian realistis atas suatu alternatif tindakan. Nah, seorang pemimpin ini biasanya cenderung memiliki sikap kepemimpinan. Nah, ada yang memiliki sikap kepemimpinan yang situasional. Kepemimpinan situasional ini merupakan kepemimpinan yang memperhatikan pencapaian tugas dan kebutuhan sosial emosional para anggotanya, yang menjadikan derajat perhatian mana yang harus ditekankan itu tergantung pada keadaan kelompok dan keunikan situasinya. Baik, mungkin itu saja poin-poin yang bisa saya sampaikan. Poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya setelah ini. Baik, saya Siti Anisatus Solihah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ialah gaya kepemimpinan. Sebelumnya saya Muhammad Rizky Hasan akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan. Sebagai tambahan, untuk melihat keperhatian pokok dalam kepemimpinan, dapat juga melihat kepemimpinan dari sisi 3 gaya kepemimpinan. Yang pertama ialah lepas kendali, demokratis, dan otoriter. Yang pertama, pemimpin lepas kendali. Pemimpin lepas kendali tidak berinisiatif untuk mengarahkan atau menyarankan alternatif tindakan. Akan tetapi pemimpin ini lebih mengizinkan kelompok untuk mengembangkan dan melakukan kesalahan. Pemimpin semacam ini menolak setiap wewenang yang diberikan. Yang kedua adalah pemimpin demokratis. Demokratis memberikan pengarahan tetapi mengizinkan kelompok untuk mengembangkan dan melaksanakan cara yang dikehendaki para anggotanya. Para anggota kelompok didorong untuk menentukan sasaran dan prosedur. Pemimpin demokratis merangsang timbulnya pengarahan sendiri dan aktualisasi diri pada para anggota kelompok. Yang terakhir, otoriter. Otoriter merupakan pemimpin yang menentukan kebijakan kelompok atau membuat keputusan tanpa berkonsultasi atau memastikan persetujuan dari para anggotanya. Pemimpin ini bersifat impersonal. Komunikasi mengalir dari pemimpin ke pemimpin, tapi jarang mengalir dari anggota ke anggota. Pemimpin otoriter juga berusaha untuk meminimumkan komunikasi antar kelompok, sehingga membuat peran pemimpin menjadi lebih penting. Efektivitas dan gaya kepemimpinan. Sejumlah studi penting telah meneliti efektivitas relatif dari berbagai gaya kepemimpinan ini. Ralph White dan Ronald Lippert mempelajari kelompok anak laki-laki yang memimpin dengan berbagai gaya kepemimpinan. Mereka menemukan bahwa kelompok lepas kendali diskusinya terpusat pada anggota, tetapi prosesnya menjadi tidak efisien. Pada kelompok demokratis, keeratan hubungan terjadi sangat tinggi. Demikian juga kepuasan anggota pekerjaan dapat diselesaikan. Akan tetapi hasilnya lebih rendah daripada yang dihasilkan oleh kelompok otoriter. Pada kelompok otoriter, mereka lebih produktif dan efisien. Akan tetapi moral dan kepuasan lebih rendah daripada kelompok demokratis. Setiap gaya kepemimpinan ini memiliki kesesuaian tersendiri, dan kita tidak perlu menganggap suatu gaya lebih bagus daripada yang lainnya. Masing-masing cocok untuk tujuan dan situasi yang berbeda. Yang kelima, fungsi pemimpin. Fungsi pemimpin dalam suatu organisasi tidak dapat dibantah, karena suatu fungsi sangat penting bagi keberadaan dan kemajuan organisasi yang bersangkutan. Dalam upaya mewujudkan kepemimpinan efektif, maka kepemimpinan tersebut harus dijalankan sesuai dengan fungsinya, dengan menitik beratkan kepada pemimpin untuk memahami berbagai fungsi tersebut. Di antaranya yaitu adalah mengaktifkan interaksi kelompok. Fungsi pertama yaitu kemampuan yang harus dimiliki pemimpin saat keadaan kelompoknya yang cenderung canggung. Barangkali terjadi pada satu kelompok yang baru saja terbentuk. Diperlukan dorongan dan stimulasi untuk berinteraksi dari pemimpin kepada setiap anggotanya. Mempertahankan interaksi efektif. Jika seorang pemimpin sudah berhasil memberi dorongan kepada anggotanya untuk berinteraksi,
Pemimpin harus mengaji lebih dalam lagi terkait keefektifan komunikasi yang dijalin di dalam kelompok tersebut. Pemimpin harus memastikan setiap anggotanya aktif untuk menyuarakan pendapatnya. Yang selanjutnya, menjaga para anggota berada pada jalurnya. Banyak orang bersifat egosentris dan hanya akan memaksakan keinginan dan masalah mereka sendiri. Dalam hal inilah peran pemimpin untuk mengarahkan para anggotanya tetap berada pada jalur pembahasan. Selanjutnya, memastikan kepuasan anggota. Para anggota memiliki kebutuhan dan keinginan psikologis yang berbeda dan banyak yang memasuki kelompok justru karena kebutuhan dan keinginan ini. Meskipun kelompok itu berurusan dengan misalnya masalah politik, beragam anggota ada mungkin berkumpul bersama dengan alasan yang lebih psikologis ketimbang politis. Merangsang evaluasi. Semua kelompok akan menghadapi hambatan jika mereka mencoba untuk memecahkan suatu masalah, membuat keputusan, atau mengembangkan gagasan. Tidak ada satu kelompok pun yang efektif sempurna. Semua mempunyai kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Yang selanjutnya, menyiapkan anggota untuk berdiskusi. Kelompok terbentuk secara perlahan-lahan dan perlu dibentuk menjadi diskusi yang berarti. Pemimpin harus menyiapkan para anggota untuk berdiskusi. Hal ini menyangkut menyiapkan para anggota untuk berinteraksi dalam kelompok kecil, termasuk juga siap untuk mendiskusikan suatu masalah yang spesifik tertentu. Selanjutnya, faktor yang menghambat efektivitas kelompok kecil. Dalam komunikasi kelompok kecil, beberapa tokoh seperti Bobby Patton, Kim Giffin, dan Eleanor Patton telah mengidentifikasi beberapa faktor yang menghambat efektivitas kelompok kecil. Di antaranya masalah peran, masalah proses, serta masalah kepribadian. Selanjutnya ialah komunikasi organisasi. Organisasi yang pertama itu ada organisasi dan komunikasi. Baik, yang pertama itu ada organisasi. Suatu organisasi bisa didefinisikan sebagai sebuah kelompok individu yang diorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Jumlah individu sangat bervariasi dari satu organisasi ke organisasi lainnya. Tingkat struktur organisasi bervariasi dari satu organisasi ke organisasi lainnya. Dalam struktur yang sangat ketat, peran dan posisi setiap orang berada dalam hierarki yang didefinisikan dengan jelas. Di dalam organisasi dengan struktur yang lebih longgar, peran bisa bergantian dan status hierarki bisa kurang jelas dan relatif kurang penting. Di dalam setiap organisasi terdapat struktur formal maupun informal. Sebagai contoh, di dalam organisasi perguruan tinggi terdapat struktur akademik formal dengan rektor sebagai pemimpin tertingginya, para dekan pada tingkat hierarki berikutnya. Tetapi ada juga struktur yang informal di dalam organisasi perguruan tinggi tersebut, dan dalam banyak kasus strukturnya menyilang garis hierarki. Sebagai contoh, misalnya 4 dosen matematika rapat AA bersama, dan para asisten dan dosen muda yang membentuk studi bersama. Struktur informal ini melayani kebutuhan manusiawi para individunya dan mempertahankan mereka sebagai satu kesatuan. Selanjutnya, komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi merupakan pengiriman dan penerimaan berbagai pesan di dalam organisasi, di dalam kelompok formal maupun informal organisasi. Jika organisasi semakin besar dan semakin kompleks, maka demikian juga komunikasinya. Pada organisasi yang beranggotakan 10 orang, komunikasinya relatif sederhana. Tetapi organisasi yang beranggotakan 100 orang, komunikasinya itu menjadi sangat kompleks. Komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi pada organisasinya. Isinya berupa cara kerja di dalam organisasi dan kegiatan yang produktif. Kemudian yang termasuk di dalam komunikasi informal ialah komunikasi yang disetujui secara sosial. Orientasinya tidak pada organisasi sendiri, tetapi lebih pada para anggotanya secara individual. Selanjutnya ialah ada pendekatan organisasi. Yang pertama itu adalah pendekatan ilmiah. Pendekatan ini menganggap bahwa organisasi harus menggunakan metode ilmiah untuk meningkatkan produktivitas. Berbagai studi pengendalian secara ilmiah akan memungkinkan manajemen mengidentifikasi cara atau alat untuk meningkatkan produktivitas dan pada akhirnya akan meningkatkan laba. Pendekatan manajemen ilmiah memiliki banyak formulasi yang berasal dari teori Frederick W. Taylor. Dalam pandangannya ini, produktivitas pada umumnya menyangkut masalah fisik dan psikologis. Produktivitas dipandang dalam bentuk permintaan fisik akan pekerjaan dan kemampuan psikologis para pekerjanya. Jenis riset yang paling menjadikan manajemen ilmiah adalah studi waktu dan gerak. Studi ini dirancang untuk memberikan organisasi penghematan waktu dalam menyelesaikan tugas spesifik tertentu, mengefisiensikan gerakan yang paling cocok bagi seorang pada tugasnya. Sebagai contoh,
Tyler melakukan studi waktu dan gerak untuk pekerjaan menyekop batu bara. Ia menganalisis dan membandingkan berbagai jenis ukuran sekop dan berbagai tugas yang harus diselesaikan. Sebab akibatnya ia mampu mengurangi jumlah pekerja yang diperlukan untuk pekerjaan yang sama dari 400 sampai 600 orang menjadi 140 orang. Dalam pendekatan ilmiah ini, komunikasi dianggap sebagai pemberian perintah dan menjelaskan prosedur dan operasi. Yang dikenal hanyalah struktur formal organisasi dan sistem komunikasi formal. Selanjutnya ialah pendekatan hubungan antar manusia. Pendekatan hubungan antar manusia berkembang sebagai reaksi terhadap perhatian eksklusif faktor-faktor fisik dalam mengukur keberhasilan organisasi. Salah satu asumsi prinsip dari dekatan hubungan antar manusia ini ialah bahwa kenaikan kepuasan kerja akan mengakibatkan kenaikan produktivitas. Pemimpin menciptakan norma dan para anggota kelompok mengikutinya. Pengendalian kepemimpin dianggap cara terbaik untuk meningkatkan kepuasan dan produksi. Masalah yang sering muncul dalam pendekatan ini adalah pendekatannya didasarkan pada asumsi yang keliru. Sebut saja bahwa kepuasan dan produktivitas berkorelasi positif memang dapat dibenarkan untuk beberapa hal, tetapi tidak selalu berlaku demikian. Seperti yang kita ketahui bersama, ada beberapa kelompokan di mana Anda bisa sangat produktif, belajarlah sebanyaknya dan kerjakan dengan sebaiknya, tetapi dengan mudah Anda akan mengatakan tidak menyukainya. Dan ada yang lain yang Anda sukai, tetapi Anda menghasilkan sedikit. Masalah lain dengan pendekatan hubungan antar manusia adalah bahwa terlalu banyaknya perhatian pada persetujuan. Pendekatan ini gagal memahami bahwa kontribusi yang sangat penting dimainkan oleh konflik dan persaingan. Selanjutnya ialah pendekatan sistem yang akan disambung oleh teman saya selanjutnya. Nama saya Rika Fitriana, saya akan melanjutkan dari penjelasan yang sebelumnya mengenai pendekatan organisasi. Nah, pendekatan organisasi yang ketiga ini pendekatan sistem. Pendekatan sistem mengombinasi antara pendekatan antar manusia dengan pendekatan ilmiah. Nah, di pendekatan sistem ini organisasi dianggap penting karena setiap yang berinteraksi itu mempengaruhi satu sama lain. Nah, jadi di pendekatan sistem ini, komunikasi membuat sistem tersebut menjadi tetap hidup dan vital. Jika suatu sistem harus bertahan, maka semua bagian-bagiannya harus dikoordinasikan dan harus disinkronkan. Komunikasi akan menghubungkan antara berbagai bagian dengan lainnya dan menghasilkan banyak gagasan dan ide baru. Yang keempat, pendekatan kultural. Pendekatan kultural ini menganggap bahwa perusahaan harus dipandang sebagai satu kesatuan sosial atau kultur sosial. Tujuan dari pendekatan kultural ini untuk memungkinkan kita bisa memahami bagaimana organisasi berfungsi dan bagaimana hal itu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para anggotanya. Perusahaan yang baik melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, mereka memiliki bias untuk bertindak. Perusahaan ini biasanya melakukan tindakan yang sudah lama diteliti, dilaporkan, dan dirapatkan dalam suatu komite. Yang kedua, mereka berusaha dekat dengan pelanggan. Jadi perusahaan ini mendekatkan pelanggannya dengan mencoba untuk menyuguhkan kualitas dan pelayanan barang-barang atau perusahaan yang baik. Nah, yang ketiga, mereka mendorong pimpinan yang mandiri dan berjiwa wirausaha. Perusahaan ini mendorong mengambil risiko dan kreativitas praktis para karyawannya. Kemudian yang terakhir, mereka memiliki struktur organisasi yang sederhana dan berstandar pada puncaknya. Jadi perusahaan ini dibentuk dengan struktur yang sederhana, tanpa struktur yang rumit, tapi stafnya itu relatif sedikit pada puncak hierarki. Kemudian penjelasan yang selanjutnya mengenai jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi itu bisa dilihat dari dua perspektif. Yang pertama, kelompok kecil, dan yang pertama ini sesuai kepada orang lain. Jadi sumber daya yang dimilikinya akan mengembangkan pola komunikasi dan menggabungkan beberapa struktur jaringan komunikasi. Yang kedua, jaringan komunikasi ini bisa dipandang sebagai struktur yang diformalkan dan diciptakan oleh organisasi sebagai sarana komunikasi organisasi tersebut. Organisasi itu yang pertama ada struktur lingkaran.
Struktur lingkaran tidak memiliki pemimpin, semua anggota posisinya sama. Mereka memiliki wewenang dan kekuatan yang sama dalam organisasi tersebut. Setiap anggota bisa mempengaruhi dua anggota lain di sisinya, dan lalu dua anggota lain tersebut mempengaruhi anggota-anggota yang lainnya. Nah, struktur yang kedua adalah struktur roda. Struktur roda ini memiliki pimpinan yang jelas, yaitu yang posisinya di pusat. Orang ini merupakan satu-satunya yang dapat mengirim dan menerima pesan dari semua anggota. Oleh karena itu, jika seorang ini berkomunikasi dengan yang lain, maka pesannya harus disampaikan melalui pemimpinnya terlebih dahulu. Yang ketiga, struktur berbentuk Y. Struktur Y ini relatif kurang tersentralisasi dibandingkan struktur roda, tetapi lebih tersentralisasi dibanding dengan pola-pola yang lainnya. Pada struktur Y juga terdapat pemimpin yang jelas, tetapi satu orang lain berperan sebagai pemimpin kedua. Anggota ini dapat mengirim dan menerima pesan dari dua orang lain. Ketiga anggota lainnya komunikasinya terbatas hanya dengan satu orang lain saja. Dan struktur yang keempat, struktur rantai. Struktur rantai ini sama kayak struktur lingkaran, tapi yang terakhirnya itu orang yang bagian terakhir cuma bisa berkomunikasi sama satu orang lain. Jadi orang di posisi tengah lebih berperan sebagai pemimpin daripada mereka yang pada posisi lainnya. Kemudian yang terakhir, struktur semua saluran. Struktur semua saluran itu pola bintang, hampir sama dengan struktur lingkaran, dalam arti semua anggota adalah sama dan semuanya juga memiliki kekuatan yang sama untuk mempengaruhi anggota lainnya. Pesan dapat diteruskan melalui tatap muka, melalui telepon, atau ditulis pada memo informal atau dalam bentuk laporan formal. Kemudian yang terakhir ada arus komunikasi dalam organisasi. Arus komunikasi dalam organisasi itu ada ke atas, arus ke atas, komunikasi ke atas, komunikasi ke bawah, komunikasi lateral, sama kabar burung. Komunikasi ke atas itu merupakan pesan yang dikirimkan dari tingkat hierarki yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Pada pelaksanaan manajer dari manajernya kepada karyawannya atau karyawannya kepada manajernya, kemudian bisa juga dari mahasiswa ke dosen, dosen ke dekan, dekan mungkin ke atasannya lagi gitu. Jadi komunikasi ke atas ini sangat penting untuk mempertahankan dan bagi pertumbuhan organisasi tersebut. Komunikasi itu memberikan manajemen umpan balik yang diperlukan mengenai semangat kerja para karyawannya dan berbagai ketidakpuasan yang memungkinkan lainnya. Masalah lain mengenai komunikasi ke atas adalah bahwa manajemen telah menjejali arus pesan ke bawah sehingga kehilangan kapasitas untuk menerima pesan. Para manajer yang biasanya terlalu banyak menjadi sumber pesan mengakibatkan menjadi pendengar yang kurang baik. Para karyawan dengan mudah merasakan hal ini dan secara logis mereka menjadi enggan untuk meluangkan waktunya berkomunikasi kepada atasan mereka. Yang kedua, komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah merupakan pesan yang dikirim dari tingkat hierarki yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah, jadi turun ke bawah. Sebagai contoh, manajer kepada karyawannya. Jadi kalau tadi yang pertama itu komunikasi ke atas, yaitu dari bawah ke atas. Kalau komunikasi ke bawah yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah, jadi turun ke bawah. Terus contohnya itu dari dekan ke dosen, dosen ke mahasiswa, sebalikannya dari yang tadi. Nah, masalah yang bisa timbul dari komunikasi ke bawah ini, manajemen mengendalikan sistem komunikasinya. Para manajer memiliki waktu, keahlian, dan fasilitas untuk memperbaiki komunikasi yang ada di dalam organisasi. Komunikasi yang efektif adalah proses dua arah, bagaimana juga manajemen bertanggung jawab yang lebih besar dalam bentuk dan mempertahankan sistem informasi yang lebih efisien dan efektif kepada karyawannya. Kemudian yang ketiga, komunikasi lateral. Komunikasi lateral adalah pesan-pesan antar sesama manajer ke manajer, jadi yang sederajat antara dosen ke dosen, antara dekan ke dekan gitu. Komunikasi lateral ini memperlancar pertukaran pengetahuan, pengalaman, metode, masalah, dan hal lainnya yang membantu organisasi menghindarkan beberapa masalah dan memecahkan
masalah yang ada dalam organisasi. Jadi seorang yang tingkatnya sama, kalau lagi ada masalah terus mereka diskusi, melakukan komunikasi lateral, mereka sama-sama bisa memecahkan masalahnya bersama karena mereka satu derajat gitu. Kemudian yang terakhir ada kabar burung. Istilah kabar burung ini berasal dari perang saudara ketika kabel telegram digantungkan dari pohon ke pohon lainnya dan membentuk kabar burung. Nah, kabar burung ini kalau menurut KBBI disebut sebagai rumor atau berita angin. Jadi masih belum pasti gitu. Nah, banyak manajer yang tidak menyukai kabar burung ini. Pada kenyataannya, kabar burung itu dapat membantu untuk beberapa tujuan tertentu saja. Tetapi perlu diketahui bahwa kabar burung selalu ada dalam setiap organisasi, perusahaan, ataupun tingkatan-tingkatan yang lainnya. Begitu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.